lagi sebelum kita tutup sesi ini lah ya. Tutup. Biasanya aku dibayar dulu. Awalnya saya beserta istri membuat konten pendidikan sesuai dengan pekerjaan yang kami geluti. Bagaimana rasanya sih ngajar anak? Saya biasa ngajar, memberikan motivasi di sekolah-sekolah. Kami tergerak untuk membuat konten pendidikan karena kami merasa banyak sekali pelajaran kehidupan yang menarik untuk kita angkat ke media sosial untuk diketahui masyarakat luas. Bencana dahsyat pandemi COVID-19 bagi saya menumbuhkan inspirasi baru kami. Ketika sekolah diliburkan lama akibat pandemi, dan istri saya juga libur dalam mengelola panti terapi anak berkebutuhan khusus, muncullah ide kami untuk garap ODGJ yang berkeliaran di jalanan, untuk konten Sinau Urip. Dalam membuat unggahan ODGJ, akan kami awali dengan menyisir jalanan, berburu ODGJ yang ada di kota Kudus, Pati, Demak, dan sekitarnya. Saya masih ingat di bulan April 2020, saat itu awal pandemi COVID-19, kami memutuskan untuk turun ke jalan bertemu langsung dengan ODGJ jalanan. Peralatan pendukung kami lengkapi dan kami persiapkan dengan baik. Kami biasanya akan mempersiapkan telepon genggam dan kamera untuk dokumentasi. Kamera kami pakai untuk merekam momen aktivitas saya dan istri dengan orang dengan gangguan jiwa. ODGJ yang membutuhkan penanganan dan pertolongan. Kami juga mulai intens membuat konten orang dengan gangguan jiwa, ODGJ. Hampir semua aktivitas yang kami lakukan saat bertemu ODGJ kami unggah di channel YouTube Sinau Urip dan juga fanpage Sinau Urip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, video baru. Siap. 2 video kan? Konten YouTube Sinau Urip yang kami buat sesungguhnya hanya sekedar untuk menginformasikan keberadaan ODGJ kepada masyarakat luas. Konten bertujuan agar ODGJ bisa dikenali keluarganya atau orang lain yang mengenalnya. Kami meyakini ODGJ yang terlantar di jalan pasti dicari oleh keluarganya. Tidak kami duga, ternyata mengelola konten ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, akun kami mendapatkan respon follower yang luar biasa. Dari konten media sosial inilah kami merasakan kemanfaatan keberadaan media sosial yang bisa hadir di ruang netizen tanpa batas. Kini, akun Sinau Urip di Facebook telah memiliki 2,4 juta follower, dan untuk YouTube 1 juta lebih, bahkan hampir 1,1 juta. Ketika kami berhasil menemukan ODGJ melalui konten YouTube, banyak komentar netizen dan keluarga yang melihat dan kemudian menghubungi kami. Kebanyakan ODGJ yang kami dapati justru berasal dari luar Kudus. Kami sering mengantar ODGJ kembali ke keluarganya, sampai ke Tangerang, Tasikmalaya, dan kota-kota lainnya yang ada di negeri ini. Kepuasan kami adalah ketika video tayang di media sosial,
ternyata ada yang mengenali. Hati kami rasanya luar biasa senangnya. Dari pertemuan yang terjadi atau dilakukannya penyembuhan di rumah sakit, ternyata kehadiran konten Sinahurip sangat membantu masyarakat yang kebingungan karena kehilangan anggota keluarga. Dari ibu yang lebih kuat, jadi kalau dari jantan itu keluarga ibu ya. Melalui konten Sinahurip, kami berharap dapat mengedukasi masyarakat agar tidak mengucilkan orang dengan gangguan jiwa. Melalui media Sinahurip, kami edukasi masyarakat untuk memanusiakan manusia. Dengan mengedukasi masyarakat bahwa ODGJ adalah manusia juga yang mempunyai hak yang sama. Kasih minum, kasih makan, seneng loh mereka. Walaupun mungkin tidak berucap, ya kan? Menggali kreativitas melalui beragam bentuk media sosial yang ada, ternyata dapat kita gunakan untuk menangani dan mengurangi ODGJ yang berkeliaran di jalanan. Bahkan muncul keinginan kami untuk membangun panti sosial untuk menampung ODGJ yang dijauhkan oleh keluarga. Motivasi kami turun ke jalan adalah menemukan keluarga ODGJ. Kami memang senang mencari ODGJ di jalanan. Kami bukan tenaga dan lembaga medis. Kami tidak bisa mengobati orang dengan gangguan jiwa. Penyembuhan adalah tugas kedokteran. Kami menyarankan pengobatan oleh medis, dan kami tidak menyarankan pengobatan yang lain. ODGJ di jalanan itu ya sebetulnya bukan sampah masyarakat, tetapi mereka adalah orang sakit yang tidak mendapatkan perhatian. Sehingga memang orang-orang yang seperti ini harus mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dari negara. ODGJ sangat mungkin disembuhkan. Sangat mungkin, karena gangguan jiwa itu seperti penyakit fisik, ya. Makin cepat ditemukan, makin cepat diobati, maka kesembuhannya semakin besar. Jauh sebelum membuat konten ODGJ, kami sesungguhnya sudah terbiasa menghadapi ODGJ, bahkan sejak tahun 2007. Yang kami lakukan sebelum bertemu ODGJ adalah melakukan observasi seluk-beluk perihal ODGJ yang akan kami tangani. Pengalaman panjang menangani ODGJ menjadi bekal bagi kami dalam menangani orang dengan gangguan jiwa. Pertama-tama kami lakukan ritual memberikan salam. ODGJ saya ajak salaman. Bersalaman adalah salah satu media yang akan kami gunakan untuk mentransfer energi kebaikan yang kami bawa. Kemudian akan saya peluk, betul-betul saya peluk. Setidaknya ODGJ merasa nyaman terlebih dahulu. Kadang kami membutuhkan waktu berjam-jam untuk pendekatan. Kami berusaha menggali jati diri si ODGJ. Ketika kami melakukan kontak secara fisik, tentu saja baunya luar biasa. Tapi semua itu memang kami niati agar ODGJ di jalanan bisa terawat, bahkan bisa bertemu dengan keluarga. Dengan pendekatan yang manusiawi, barulah kami ajak bicara. Ketika suasana sudah bisa kita kendalikan, barulah akan terjadi interaksi yang akrab dengan ODGJ. Tetapi banyak pula ODGJ yang susah diajak komunikasi. Kami mengalami banyak hal pengalaman. Dicakar, digigit, bahkan sampai ditempeleng ODGJ pernah kami alami. Kadangkala ada yang mengamuk, bahkan sampai ada yang melukai kami. Pernah kami berhadapan dengan ODGJ yang membawa 16 senjata tajam, mulai dari golok sampai kapak. Jika teringat hal itu, sampai sekarang saya masih merinding. Kalau saja kami salah langkah, nyawa bisa melayang. Jadi kalau mata toh, itu berapa bi? Menangani ODGJ di jalanan tidak akan pernah mudah. Namun, dengan memanfaatkan jejaring media sosial yang digunakan oleh masyarakat,
seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, TikTok, dan YouTube sangat membantu kami dalam penanganan ODGJ di jalanan. Saya senang sekali dengan adanya channel Sinau Urip. Karena apa? Dia bisa menolong ODGJ jalanan sehingga bisa pulang ketemu dengan keluarganya. ODGJ sepanjang bisa berobat dengan benar, akhirnya bisa mencerahkan masyarakat. Kami menyadari kelebihan sosial media adalah kemudian menjangkau banyak orang. Bisa dilakukan komunikasi interaktif dua, dimungkinkan pada saat itu juga. Dan bisa kami lakukan dengan sederhana, misal hanya bermodalkan handphone saja. Akun YouTube Sinau Urip kami tujukan untuk memberikan informasi tentang ODGJ, untuk mempengaruhi masyarakat, untuk berbagi informasi tentang keberadaan ODGJ yang berada di jalan. Dalam kacamata Sinau Urip, penggunaan teknologi digital ini penting banget ya. Karena tanpa adanya teknologi digital seperti yang hari ini ada, susah banget menemukan ODGJ ketemu dengan keluarganya. Kebanyakan di Sinau Urip itu, ODGJ dikenali keluarga dan dikendaki pulang itu setelah tayang di media sosial. Pengalaman yang kami dapatkan memberikan pembelajaran. Apa yang telah kami lakukan dalam aksi kemanusiaan menangani ODGJ di jalanan, menggunakan media sosial, dapat menghasilkan hal yang luar biasa. Menangani ODGJ jalanan, tentunya kalau nggak ada media sosial, beliau itu asalnya dari mana, rumahnya mana, kita nggak bisa nganter pulang. Tapi dengan adanya media sosial, kita bisa men-share, dan teman-teman kami gitu ya, para pengguna media sosial itu luar biasa. Jadi ketika ada ODGJ yang kita identifikasi dari kota A, alhamdulillah itu langsung menyebar dan itu langsung diketahui oleh keluarganya. Atas dedikasi mulia menangani ODGJ di jalanan, kami dianugerahi Satya Lencana Kebaktian Sosial dari Presiden Joko Widodo yang diberikan pada tanggal 20 Desember tahun 2021. Media sosial ternyata dapat kami gunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih memperhatikan ODGJ di jalanan. Stigma ODGJ yang menakutkan, menjijikkan, dan tidak berdaya harus dihilangkan. Karena sejatinya mereka tetap bisa berbuat yang bermanfaat bagi dirinya dan untuk sesama. Sangat salah membiarkan, mengabaikan, apalagi mencemooh mereka. Diperlukan dukungan orang-orang di sekitar, termasuk kita semua. ODGJ tidak perlu dikasihani. Yang mereka perlukan adalah rasa kasih dan sayang kita kepada mereka. Para ODGJ kebanyakan akan menangis haru ketika bertemu keluarganya. Di satu ODGJ yang sudah lama sekali pergi dari rumah, kemudian bertemu dengan keluarganya. Silahkan. Sopo iki? Jiran. Sopo iku? Assalamualaikum. Ya. Kok Bu toh? Mbak Tuti. Oh, Mbak Tuti nggih. Ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Kayak mimpi ya Allah deh. Lah golek itu kon di sampean teko Banyuwangi, teko Jakarta, Surabaya.